Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan tema kita, aku menjadikan segala sesuatu baru. Ini baru yang kedua ya. Kita kemarin sudah bicara bahwa sudikata ya, new atau kainos istilah Yunani itu baru dalam pengertian belum pernah digunakan. Bahkan istilah dalam bahasa dalam Ibrani juga itu hadas. Itu artinya baru dalam pengertian berbeda atau superior to a previous state. Artinya lebih bagus daripada yang sebelumnya. Itu pengertiannya baru. Ya. Dan saya mau mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu berbuat sesuatu yang baru dan bukan mereparasi yang sudah dirusak, ya. Karena perbuatannya semua baik ya, makin meningkat, progresif, makin baru, terus baru, sampai genap rencana dan kehendaknya ya. Walaupun kita nanti mesti punya pengertian, saya mau sharekan dulu gak? Pengertian kita baru, itu bukan berarti selalu menyenangkan ya. Kayak Tuhan membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan Ayub, itu bukan berarti yang nantinya memang menyenangkan. Ayub diberikan 2 kali lipat dari yang ada itu, dan dia dipulihkan pengenalannya akan Tuhan. Tapi ketika datang itu yang baru itu merupakan suatu serangan iblis, suatu serangan orang-orang jahat yang menghancurkan bahkan hampir seluruh hidupnya. Ya, tapi itulah yang baru yang Tuhan kerjakan. Sedemikian sehingga Ayub pertama pengenalannya akan Tuhan menjadi dalam. Dia tadinya mengenal Ayub 42 ayat 5. Itu tadinya Ayub mengenal Tuhan dari kata orang. Tetapi sekarang dia sudah mengenal Tuhan dengan batiniah, dengan mendalam. Kemudian harta bendanya juga diberikan 2 kali lipat, enggak 1 kali. Kalau 1 kali berarti enggak baru itu, ya. Ini 2 kalinya ya, karena jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya, itulah kira-kira perbuatan Tuhan selalu baru. Firman Tuhan juga bilang dalam Ratapan pasal 3. Kasih setiamu tak berkesudahan, kasih setiamu ya besar ya, selalu baru tiap pagi. Itu istilah baru dalam Ratapan pasal 3 itu adalah hadas, artinya baru lebih dari kondisi yang sebelumnya, lebih bagus ya. Saya bercontoh begini aja ya, kalau saudara kita hari ini misalnya ya dikasih Tuhan Suzuki R3 hari ini ya, tiap pagi ini ya. Besok paginya kalau Tuhan mau kasih bukan Suzuki R3 yang baru, bukan. Barangkali Toyota Alphard ya. Kemudian berikutnya besok pagi berikutnya lagi. Itu yang diberikan barangkali Lamborghini ya. Satu peningkatan ya. Tuhan tidak pernah melakukan 2 hal sama ya. Perjanjian lama dikasih yang baru itu jauh lebih bagus, lebih bermutu ya. Jadi Tuhan selalu membuat sesuatu yang baru sampai kehendak dan rencananya genap. Hanya kembali saya ulangi lagi, yang baru bukan berarti selalu yang enak. Yang baru bukan selalu yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Ya, baru ini kadang-kadang tantangan ya, seperti Ayub itu hancur bahkan hampir hidupnya itu. Ya, tapi ketika Tuhan terus melakukan yang baru, baru kelihatan. Ya, jadi sama seperti Tuhan tuh ada satu prinsip pertumbuhan ya. Tuhan bekerja itu sesuai dengan apa ya, kayak tumbuh-tumbuhan itu ya, segala pertumbuhan. Kalau lihat tiap hari kita lihat tumbuh-tumbuhan kayaknya nggak bertumbuh, padahal sebenarnya dia bertumbuh begitu ya. Tiap hari Tuhan berikan kasih setia yang baru, tindakan yang baru. Biasanya kayaknya begini-begini aja, padahal sebenarnya terjadi pertumbuhan. Jadi kita sudah bicara kemarin mengenai langit dan bumi yang baru, Tuhan tindakannya ketika dia ciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1. Ya, di mana ayat 2-nya dikatakan langit bumi belum berbentuk, kosong ya. Nah, sehingga banyak orang menafsirkan yang gangga, dibilang ini gap teori, ini ada terjadi pemberontakan iblis, nanti setelah itu Tuhan marah, kasih air, hancur semuanya, baru nanti Tuhan ciptakan. Enggak gitu ya.
Tapi memang bumi ketika diciptakan sebagai buah sulung ya. In the beginning itu bahasa istilah Ibrani Bereshit. Itu artinya in the first fruit. Dalam buah sulung Tuhan ciptakan langit bumi. Memang kondisinya tak berbentuk, kosong, gelap gulita ya. Itu namanya buah sulung. Nanti buah-buah berikutnya baru Tuhan bikin. Jadi ada terang dan sebagainya. Itu sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita akan membahas mengenai Adam ini. Tapi ada satu yang mengganjal ini kalau bicara ini. Karena kemarin ada langsung orang ngasih komen sama paparan saya ini. Langsung narasi Anda sesat tanpa memberikan penjelasan. Tapi saya udah menduga. Kenapa dia bilang sesat? Karena punya konsep dia bahwa dualisme, ini nanti saya mau bicara ini ya. Ini emang susah, sebelum ini dibereskan dulu, ini konsep mengganggu sekali. Tapi ini konsep sudah menyebar dalam dunia kekristenan sedemikian berakarnya. Ya, konsepnya dualisme ini nanti saya jelasin ini. Tapi pengertiannya begini, dia pasti mikir Tuhan itu baik dan selalu memberikan yang baik. Sementara iblis jahat dan selalu berbuat yang jahat. Jadi kalau ada sesuatu kejadian ya, yang gak enak, yang jahat, yang malapetaka atau apapun, termasuk COVID begitu, ini dari iblis, dia bilang. Bukan dari Tuhan itu, bukan rencana Tuhan. Nah ini konsep dualisme begini, nanti akan saya buktikan ini. Itu berasal dari agama kafir, agama Zoroaster itu nih. Bentar ya, kalau gitu saya jelasin dulu lah, ya. Karena kalau enggak ini jelas, nanti berbenturan, ya. Bukan karena saya nggak bicara dari Alkitab, saya akan bicara sesuai dengan yang saya buktikan ini. Tapi kenapa terbentur dengan banyak orang? Ya karena orang udah punya konsep yang tanpa sadar merembes ke dalam dunia kekristenan. Ini saya ambil buku ini, satu buku. Ini apa ya? Dictionary ya. Evangelical Dictionary of Theology. Ya. Ini buku ditulis oleh para teolog Injili. Ya. Karena dalam dunia kekristenan, teologi yang paling berpengaruh lah katakan begitu ya, yang dianggap paling bagus ya teologi Injili. Ya, kalau ekonomikal itu dianggap teologinya agak liberal, barangkali begitu ya. Kalau Pentakosta karismatik kurang jelas gitu ya. Teologinya nggak banyak orang karismatik Pentakosta nulis sistematik teologi ya, kayak Berkhof atau saya ada berapa, ada 8 itu. Teologi sistematika yang evangelikal ya. Jadi kalau saya nanti bicarakan ini, itulah dia pikiran yang dualisme ini yang masuk ke dalam dunia kekristenan sehingga sangat menyulitkan umat Tuhan untuk bisa menerima yang akan saya katakan ini mengenai sesuatu yang baru itu. Mari saya jelaskan dulu. Ini ada di halaman 357 ini soal dualisme ini. Ini suatu teori ya, yang menjelaskan bahwa suatu situasi ya, suatu kondisi ya, ini terjadi karena adanya dua opposing factor, faktor-faktor atau prinsip-prinsip yang bertentangan. Ya. Dia bilang begitu. Ini jadi ada kuasa terang, ada yang kuasa gelap, ada kuasa jahat, ada kuasa baik, ya. Dua-duanya ini sama kuasanya ini, ya. Jadi bukan berarti ada satu yang mengatur segalanya, enggak. Ini dualisme itu ada yang jahat, ada yang baik ya. Nah, ini bertarung lah ini ya kan. Nah, kemudian ini ada 3 ya aplikasinya dualisme itu. Ada metafisikal, kita nggak bahas itu, epistemologikal nggak kita bahas juga. Tapi yang ini ethical religious dualism ini yang kita akan bahas karena ini yang terkait dengan agama, dengan kekristenan ya. Nah, jadi yang jelas ini sumbernya ajaran ini, dualisme ini dari Iran, yaitu Zoroaster, agama Zoroaster zaman dulu. Di mana ada satu dewa, katakanlah namanya yang pertama Ahura Mazda, yang kedua Ahriman. Ya. Ini dia merepresentatifkan yang terang dan yang gelap. Jadi ada 2 ya, ingat. Sementara nanti kalau kita baca Yesaya 45, akulah yang menciptakan terang, aku menciptakan gelap. Jadi 1 yang menciptakan itu. Kalau ini agama ini 2, ya, terang dan gelap, beda. Nah, Christian theology katanya di sini secara umum menerima. Perhatikan ini ya. Ini bukan pendapat saya ini
Ini pendapat para ahli, para teolog Injili yang bilang bahwa pada umumnya ya generally accept itu seluruh ya katakanlah teologi dalam teologi kekristenan umumnya diterima ini dualisme ini. Ada dua sumber gitu loh. Ini sumber jahat, ini sumber baik, ini sumber gelap, ini sumber terang. Bukan satu sumber. Nah, ini nanti yang mau saya bilang bahwa Alkitab itu satu sumber. Segala sesuatu berasal dari Dia, satu. Kepada Dia tujuannya. Untuk Dia. Tidak ada dua. Nah ini, kalau udah ada dua, jadi orang Kristen umumnya Tuhannya dua. Tuhan yang baik, itu namanya Tuhan Yesus. Tuhan yang jahat, itu namanya iblis. Makanya kalau COVID, kalau coba saya tanya, disurvei lah dulu. 100 orang Kristen ditanya. Ya, 100 orang Kristen. Saya udah bisa tebak itu. Kalau 100 orang Kristen ditanya, COVID berasal dari siapa? Siapa yang merancang COVID? Siapa yang bikin rencana untuk terjadinya COVID di muka bumi ini? Saya bisa terka orang Kristen ya, yang sungguh-sungguh ya, yang baca-baca Alkitab ini. Oh, bukan orang Kristen yang KTP yang nggak jelas. Nah, yang datang ke gereja aktif ya, liturgial semuanya ikutin. Kalau saya tanya itu, survei dulu, saya punya keyakinan 90% lebih orang Kristen itu akan jawab, COVID ini bukanlah rancangan Tuhan. COVID ini bukanlah perbuatan Tuhan. Ya. Sama seperti Ayub juga waktu dia diserang iblis, diserang roh jahat. Walaupun Alkitab jelas-jelas bilang akulah yang memutuskan itu. Karena iblis kan minta izin dulu. Tetap karena dualisme ini. Ini ajaran agama kafir, Zoroaster. Yang ada dua dewa, dewa terang, dewa gelap. Bertarung dia di muka bumi ini, di alam semesta ini. Ya, Alkitab bilang hanya ada satu sumber. Daripadanya segala sesuatu berasal. Termasuk iblis. Itu berasal dari Dia. Diciptakan oleh Dia. Makanya nanti saya mau baca. Karena ini mesti diberesin dulu nih dualisme ini. Kalau nggak diberesin, saya ngomong pun akan tetap salah mengerti terus. Ya, karena ini sudah konsep dualisme ini udah berakar. Istilahnya udah karatan lah dalam dunia kekristenan ini. Jadi kalau orang Kristen selalu, makanya banyak-banyak khotbah bilang ini, jangan sampai iblis menyerang Anda. Ya, Anda harus benar-benar seolah-olah kayak ada satu sumber lain yang jahat yang menyerang hidup kita. Ya. Kayak ya itu dua Tuhan, itu dualisme ini, ya. Ini para teolog sendiri, teolog Injili bilang Christian theology generally accept a modified moral dualism. Ya. Pada umumnya diterima, mengakui recognizing God as supreme good and Satan as a deteriorated creator. Jadi menerima bahwa Tuhan memang yang baik lah gitu ya. Dan setan sebagai ciptaan yang deteriorated, itu artinya yang terus merosot, membusuk, menjelek ya sumbernya dia. Karena teologi Injili umumnya menganggap setan itu tadinya malaikat yang baik. Setelah itu dia memberontak sama Tuhan jadi jahat. Makanya dibilang di sini deteriorated creator. Nah mari kita, ini bukan pandangan saya, ini pandangan para ahli teolog Injili, evangelical ya. Mari kita sekarang lihat Alkitab. Saya nggak peduli lah orang lain mau ngomong apa. Ya, kita mau percaya apa yang Alkitab katakan. Ya, nggak peduli siapa yang bicara. Makanya kalau mau menyelidiki Alkitab harus menjadi orang bebas. Orang yang tidak terikat oleh organisasi, oleh aliran, oleh denominasi. Apalagi kalau soal itu terkait perut. Repot. Kalau kita ngomong yang lain dari aliran kita, nanti nggak digaji, nanti nggak dapat masa, nanti nggak dikasih khotbah, nggak dapat duit. Kalau udah begitu malah susah. Itu bukan cari kebenaran, tapi cari duit. Cari kemuliaan manusia. Nah ini penyakitnya. Tapi kalau saudara dan saya orang bebas, bebas dari segala aliran, bebas dari segala ikatan-ikatan denominasi apapun juga, kita bisa cari sesuatu di Alkitab dengan hati tulus. Tundukkan kepala, Tuhan, aku ingin tahu kebenaran. Aku ingin mengenal Engkau Tuhan.
bukakan firman-Mu yang tertulis itu. Tuhan akan buka. Tapi kalau sudah saya bilang itu tadi, terikat organisasi, digaji oleh organisasi, nanti kalau bicara lain, dipecat. Udah, kalau udah begini nggak usah. Saya pun males ngomongnya kalau udah. Itu berarti situ tidak mencari kebenaran, tapi cari sesuatu yang bisa mendukung perutmu itu, mendukung kemuliaanmu. Saya mesti bicara terus terang ini, karena ini kan, tahulah saudara ya. Oke lah, mari kita baca dulu. Ini dulu lah. Ini saya baca dulu 2 ayat saja ya. 2 ayat saja, Yesaya 45 ayat yang ke Yesaya 45 mana dia nih? Ya, ayat yang ke 6 dan 7. Saya mau mengatakan bahwa di Alkitab hanya satu sumber. Tidak ada dualisme. Tidak ada sumber terang, sumber gelap, ya. Tuhan terang, Tuhan gelap, Tuhan jahat, Tuhan baik, nggak ada. Cuma satu, ya. Ini artinya meninggikan Tuhan. Apa yang saya katakan ini sangat menghormati Tuhan, karena Dia berarti berdaulat, Dia berkuasa. Dialah yang menentukan segalanya, ya. Nih, saya kasih dulu satu ayat, ya. Yesaya 45 ayat 6 dan 7 saya bacakan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Nah, ini dia, perhatikan. Ayat 6 ya. Ayat 7. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Perhatikan dong. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Perhatikan dia. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Satu sumber. Ya, bukan dualisme. Ya. Memang ada iblis, ada, bukan nggak dibilang ada. Nanti saya mau jelasin iblis siapa yang bikin itu. Ya. Nah, mari kita lihat Amos satu lagi ayat. Amos pasal 3 ayat 6. Ya. Saya bacakan. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota? Perhatikan ini. Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Artinya dialah yang melakukannya. Adakah COVID terjadi di muka bumi ini dan bukan Tuhan yang melakukannya? Bagaimana? Masih percaya COVID berasal dari setan? Masih percaya COVID itu teori-teori konfirmasi itu? Konfirmasi. Teori-teori apa? Konspirasi. Ya bisa jadi iblis disuruh ngerjain itu, orang jahat disuruh ngerjain, tapi siapa yang mastermind-nya di situ? Siapa sumbernya di situ? Kayak Ayub juga yang mukul itu Ayub sampai hancur gitu, anaknya habis, hartanya habis, itu iblis dengan orang jahat. Ya, tapi Alkitab bilang jelas, Tuhan yang merancang itu, Tuhan yang melakukan itu. Makanya waktu Ayub bilang terpujilah nama Tuhan, ya. Engkau yang memberi, engkau yang mengambil. Artinya yang mengambil itu Tuhan. Terus Tuhan bilang, Alkitab bilang di situ, dalam hal itu Ayub tidak berbuat salah dengan bibirnya. Nggak salah waktu Ayub bilang, engkau yang mengambil. Kau saudara dan saya sekarang ditimpa malapetaka, sama seperti ini COVID. Malapetaka ini ngeri juga, dahsyat ini. Gereja-gereja, apalagi mega church ya, atau apa, banyak yang bangkrut juga kali ya. Keuangan sulit, banyak banget, mati banyak orang. Ya. Saya tanya dulu, kalau saudara dan saya bilang terpuji, bisa nggak bilang kayak Ayub? Terpujilah nama Tuhan, engkau yang memberi, engkau yang mengambil. Nggak bisa, banyak orang Kristen, mas jangan gitu, Tuhan kita baik kok, Bapak yang penuh kasih, masa dia bikin begitu itu? Itulah dualisme itu. Bapak yang berikan yang baik, iblis beri yang jahat, dua Tuhan. Banyak orang Kristen Tuhannya dua. Satu namanya Tuhan baik, itu namanya Tuhan Yesus. Satu Tuhan yang jahat, itu namanya iblis. Itulah kembali ya. Ini Alkitab sudah bilang begini. Oke, sekali lagi lah, saya kasih tahu dari mana sih saya. Ini enggak, sekali lagi contoh ini, Firaun. Siapa yang mengeraskan hati Firaun itu? Alkitab bilang, aku, kata Tuhan. Aku yang mengeraskan hatinya. Ya. Kemudian Saul, siapa yang ngasih roh jahat sama dia itu?
Tuhan bilang, itu Alkitab bilang, roh jahat yang dari Tuhan. Adalah yang tertulis, aku mau, kata Tuhan, memberikan berbelas kasihan kepada siapa aku mau. Dan aku mau menegarkan hati siapa yang aku mau, kata Tuhan. Itu surat Roma. Kenapa? Ini bicara kedaulatan Tuhan, bahwa sumber segala sesuatu Tuhan. Itulah konsep kita tentang Tuhan itu jadi kacau gara-gara agama kafir. Zoroaster, dualisme itu kafir. Agama yang gak benar jangan diterima. Tapi namanya dunia kekristenan sudah kemasukan itu. Ya. Ini saya bicaranya ini sesuai dengan Alkitab loh. Ya tapi kalau mau percaya atau tidak, barang siapa yang bertelinga, hendaklah yang mendengar. Itu aja ya. Oke, mari kita singgung dulu sebentar. Siapa yang menciptakan iblis? Tadi kalau cerita dongeng-dongeng yang tersebar termasuk ya, evangelical, ekumenikal, atau Pentakosta, hampir seluruh dunia kekristenan bilang setan itu berasal dari malaikat baik yang namanya Lucifer. Bintang hajar itu. Tadinya karena dia memuji, setelah itu dia ngambil sepertiga, dia berontak karena dia ingin gini macam-macam. Dia berontak, akhirnya jadi jahat. Dibawa sepertiga katanya sesuai. Nah ini dia comot-comot ayat. Mari kita lihat dulu ya. Dari mana iblis itu? Sederhananya begini aja dulu ya. Atau saya bantah dulu salah satu dulu. Iblis itu bukan tadinya baik, terus jadi jahat. Ini saya baca dulu ya. Ini lucu ya kalau saya geli sendiri. Dulu waktu pertama saya jadi Kristen, saya percaya itu. Dongeng konyol itu. Saya kira memang iblis itu tadinya baik, terus jahat. Ini ya, Yohanes 8 ayat 44 ya. Yohanes 8 ayat 44 itu bilang begini. Ya. Yohanes 4 ayat 44. Ah, bentar ya. Terlalu semangat ini. Harusnya disiapin begini tadi. Yohanes 4 ayat Yohanes 8 ayat yang ke-44. Ini. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Iya, maksudnya iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Artinya dia pembunuh manusia dari mulanya ketika dia diciptakan, ketika dia ada udah jadi pembunuh manusia. Bukan tadinya dia orangnya malaikat baik terus jadi jahat, bukan gitu. Coba perhatikan dulu. 1 Yohanes 3 ayat 8 ya. 1 Yohanes 3 ayat 8. Ini bilang begini. Barang siapa yang tak berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Artinya bukan tadinya dari mulanya dia tukang muji Tuhan. Ini enak sekali. Setan ini kurang ajar ya. Dia nipu orang ya. Para teolog pun ditipu. Dia bilang gua tuh tadinya tuh tukang muji Tuhan. Tahu nggak? Gua mimpin apa kebaktian di sorga. Ya. Kurang ajar ini. Iblis ini binatang. Yang dia bilang dia itu berbuat dosa dari mulanya. Bukan tadinya dia pemuji terus jadi jahat. Waduh, enak bener begitu. Namanya Lucifer. Lucifer itu nama yang bagus itu ya. Oke lah ya. Tapi namanya teolog ini kan pinter ini kan. Tomotologi apa cocokologi ya. Cari-cari ayat yang cocok. Diambil Yesaya 14 dengan Yeskiel 28. Ini saya sudah dari awal saya dari Kristen sudah saya dengar ini yang begini-begini nih. Ini deh, di Alkitab tuh ini kebetulan saya kalau ngajar hermeneutik itu ada satu prinsip yang penting dalam hermeneutik, dalam penafsiran itu ya, yaitu prinsip konteks. Karena suatu ayat, satu istilah ya, bahkan satu kata pun itu ditentukan oleh konteksnya. Bagaimana ayat itu, kata itu digunakan dalam satu kalimat, satu pasal, satu perikop ya. Coba lihat di sini, Yesaya 14 ini. Ini judulnya ini konteksnya Raja Babel. Nubuat Yesaya kepada Raja Babel. Dicomot. Inilah comotologi, cocokologi. Dicomotlah sama para teolog ini. Di ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Ini Lucifer itu. Katanya karena engkau hendak menyamai yang maha tinggi.
Dari mana ini para teolog ini berani mencopot ayat ini dan mengenakannya kepada iblis? Ini ayatnya bicara Raja Babel, bukan setan. Ya, itu otak udah dirusak juga tuh para teolog itu. Jadi dia comot ini, dia kenakan kepada setan. Kemudian lagi, Yeskiel 28. Dia bilang begini, ya. Yeskiel 28. Ini konteksnya Raja Tirus. Ini nubuat dari Yeskiel untuk Raja Tirus. Kemudian diambillah ini sama apa? Sama teologi ini. Somotologi juga, totokologi juga, ya. Karena dibilang sini, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata aku adalah Allah, begini. Terus dia bilang di sini, inilah dia, ya, dibilang gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maindah, dibilang itulah dia iblis tadinya. Katanya. Kemudian jadi jahat katanya karena memberontak karena dia jadi sombong sebagainya. Padahal kalau kita pun baca ayat ini konteksnya, kalau dibaca di bawahnya itu dikatakan karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata aku adalah Allah. Ayat bawahnya padahal engkau adalah manusia, bukan Allah. Jadi yang bicara di sini memang manusia. Ya tentang Raja Tirus manusia, nggak ada bicara-bicara setan, malaikat, nggak ada. Ya. Udah gitu, lagi di sini. Gambar kesempurnaan kau penuh hikmat dan indah. Engkau di Taman Eden. Ya, kalau misalnya pun ini mau dicomot, misalnya ya. Saya nggak mau lakukan itu. Tapi misalnya saya mau comot ini, saya lepaskan dari konteksnya Raja Tirus. Saya lepaskan. Saya mau comot ini. Akan saya kenakan, karena saya punya otak akal sehat juga. Saya akan kenakan ini ayat ini kepada Adam. Karena hanya Adamlah yang manusia, satu. Kedua, hanya Adamlah yang jatuh. Ketiga, karena hanya Adamlah yang ada di Taman Eden. Ini di ayatnya di sini semua. Ya kalau bego tuh pakai akal sehat juga gitu maksud saya. Para teolog ini jangan sosok tahu juga merasa diri hebat. Main comot begitu tapi nggak pakai akal juga. Misalnya saya disuruh nyomot ayat ini, saya akan kerahkan pada Adam. Karena ini jelas, padahal engkau adalah manusia. Ya, dan engkau ada di Taman Eden. Dan bawahannya Adam yang jatuh. Nggak ada dibilang iblis jatuh. Saya mesti bicara keras ini karena ini penipuan yang sudah berabad-abad. Kebodohan dalam dunia kekristenan yang sudah berabad-abad tentang iblis. Penipuan yang dibikin oleh iblis berabad-abad dan diterima di dalam dunia, mayoritas dunia kekristenan terima ini. Coba dulu kita lihat sekarang, dari mana iblis datang? Mari kita lihat dulu Kejadian 3 ayat 1. Ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan, perhatikan, dijadikan oleh Tuhan Allah. Ya, ini ular ya. Terus kok ular ini bisa ngomong? Nah, saudara makin penting. Ini ular jasmani atau ular yang lain? Nanti dulu ya. Tapi yang jelas ular ini bisa ngomong. Kalau saudara lihat ular jasmani di dunia ini nggak ada yang bisa ngomong, nggak ada. Ini bisa ngomong nih ular nih. Ular berkata kepada perempuan itu begini ya. Terus lagi ularnya dikutuk oleh Tuhan. Engkau makan debu, ya. Tidak ada ular yang makan debu, ular jasmani tidak ada. Ular itu banyaknya makan kodok. Saya pernah lihat juga ular makan kambing tapi dimati. Nah ini berarti bukan ular jasmani yang di dalam Kejadian pasal 3 ini. Siapa dia? Nah mari kita melihat. Biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab. Itu prinsip hermeneutik. Biar Alkitab menjelaskan Alkitab. Ya. Coba lihat dulu di Wahyu pasal 12 ini. Ya. Wahyu pasal 12. Dikatakan di sini ayat yang ke-9. Dan naga besar itu si ular tua, ini ancient serpent ini artinya bukan ular tua dalam arti usianya tua. Tapi ular yang sejak semula itu loh. Ular yang dulu itu, yang lama, yang muncul pertama kali di Kejadian itu maksudnya ini, ancient ini. Ya, ular tua itu. Yang disebut, siapa ini ular tua? Iblis atau Satan atau setan. Di pasal 21-nya juga ada ini, di pasal 20-nya ini. Ya, dibilang juga di sini iblis itu setan ya. Wahyu pasal 24. Lalu ayat 2, yang menangkap naga si ular tua itu yaitu iblis dan setan. Jadi di pasal 31 ini tadi dibilang siapa yang menjadikan ular? Coba dulu jawab di situ.
Adapun ular, yang yaitu iblis, ya, ialah yang paling cerdik dari segala binatang. Nah ini, iblis itu sifat dasarnya binatang. Jadi kalau binatang sudah tahu kalau bikin jahat, nggak pernah punya rasa hati nurani kayak manusia, nggak ada. Sudah lihat nggak kalau misalnya tuh serigala tuh makan ayam, dia berdarah-darah pun mulutnya, tetapnya dia nggak ada rasa apa-apa, nggak ada rasa belas kasihan. Kalau iblis itu makan itu nggak ada. Ini karena apa? Iblis sifat dasarnya binatang. Itu diciptakan siapa? Dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi apa maksudnya? Ya iblis Tuhan lah yang adalah kasih menjadikan ada nanti yang bantah gini. Masa Tuhan yang adalah kasih kok menjadikan iblis yang begitu jahat binatang itu? Jawabnya sederhana, saudara tahu kan? Alam semesta ini diciptakan Tuhan, nah kebetulan juga itu ada maksudnya. Misalnya Tuhan Yesus sering ngajar, perhatikan burung ya, nggak menabur nggak menuai dikasih makan, perhatikan bunga bakung. Itu maksud karena di alam semesta ini, alam jasmani diciptakan tuh sedemikian supaya bisa menjelaskan perkara-perkara dalam alam rohani. Makanya Paulus itu bilang kenapa kalau perempuan pakai penudung itu bagus ya, karena rambut kan secara jasmani dikasih ke perempuan supaya itu bagus dan sebagainya gitu ya. Sudah tahu tuh percobaan apa spektrum itu Newton pakai prisma, diambil sinar matahari yang putih itu ternyata terus menyebar dia. Jadi magic, saya masih ingat magiku hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nijuku hijau, nila, ungu, magiku hibiniu. Jadi Elohim yang adalah kasih, dia karena menciptakan itu keluar dari dirinya, bukan dari yang tidak ada menjadi ada ya. Surat Roma itu salah itu, dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, itulah penciptaan. Dari dia yang tidak kelihatan keluarlah yang kelihatan. Jadi kasih itu, sinar putih itu menyebar. Tuhan menciptakan bukan hanya yang baik dalam pengertian Tuhan perlu iblis untuk menjadi alatnya ketika dia membentuk manusia nanti. Kayak Ayub itu dia Tuhan pakai iblis. Semuanya ini hamba ini dipakai Tuhan. Jadi kasih Tuhan yang kayak saya mendidik anak, bukan hanya saya kasih sama anak saya, tapi saya bukan hanya ngasih apel makanan, tapi juga tongkat. Ya, gitu loh. Jadi Tuhan mendidik manusia demi rencananya itu menjadikan manusia serupa segambar dengan dia. Dia butuh tongkat, butuh setan untuk menghajar itu manusia supaya dia kayak Ayub tuh butuh dia Tuhan setan untuk menghajar Ayub supaya Ayub mengenal Tuhan. Jadi kasih yang Bapa yang adalah kasih, dialah yang menciptakan semuanya ini menjadi alatnya demi tujuannya. Ini makanya udahlah, cukup dulu dah. Ini saya belum masuk ini soal Adam. Habis ada teori ini dalam dunia kekristenan sudah terlalu banyak penyesatan membuat orang nggak ngerti kebenaran. Sebenarnya Alkitabnya nggak dikata-kata susah-susah banget, nggak juga. Saya belajar teknik sipil malah lebih susah, ya lebih ribet itu, ya. Ini sebenarnya yang penting itu saya bilang sekali lagi, jangan saudara diikat oleh organisasi, oleh denominasi, oleh aliran, apalagi semuanya itu terkait dengan perut dan dengan kemuliaan manusia. Itu udah susah. Nggak usah lagi bicara kebenaran lah kalau sudah begitu. Sudah repot. Saudara dan saya kalau mau tahu kebenaran harus menjadi orang bebas. Kayak Paulus bilang, aku bebas. Tidak ada seorang pun yang aku senangin. Aku berusaha menyenangkan orang. Tidak ada. Kalau Paulus bilang di surat Galatia, kalau aku mencoba berkenan kepada manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Wah, ini jelas ya. Jelas tuh. Oke lah. Jadi kesimpulan lagi. Ini bagaimana kesimpulannya? Sebab ini baru pendahuluan. Simpulannya, ya besok lagi lah saya bicara soal Adam ya, supaya ada kesimpulannya. Ini soalnya kesimpulannya mengenai Adam ceritanya ini. Jadi cukuplah begitu ya. Semoga kita ini orang bebas yang rindu kebenaran, cari kebenaran ya, cari Tuhan. Haleluya, amin.